Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia pada channel ini. Semoga teman-teman Adi Reaction Official selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, dan senantiasa diberikan keberkahan dalam kehidupan kalian. Amin. Nah, teman-teman, kali ini saya akan sedikit mereaksi suatu pandangan dari salah satu tokoh entertain ya, yakni Pesulap Merah, dimana pada minggu terakhir ini beliau datang, yang menurut konfirmasinya yang saya lihat itu diundang oleh seorang tokoh juga yang sangat fenomenal ya masalah nasab, yaitu Rizik Syihab. Nah, menarik untuk saya reaksi dari pandangan Pesulap Merah itu tentang nasab. Kenapa? Nah, nanti akan kita bahas. Kita saksikan dulu videonya untuk nanti kita telusuri sudut pandang dari Pesulap Merah. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Ini just for info ya guys ya. Mohon maaf banget, gue harus mengatakan ini. Gue sejujurnya nggak kenal sama sekali siapa Kiai Haji Imad, bagaimana sudut pandangnya dalam Islam. Totally gue nggak tahu. Tapi yang jelas, gue ada video yang memperlihatkan Kiai Haji Imad bergabung dengan Gufron. Nah, gue pribadi sejujurnya, gue tidak sependapat dengan Gufron. Beliau juga menjelaskan nih, tentang nasab itu, yang paling tahu nasab itu adalah orang tersebut. Mengatakan seorang Habib bukan Habib, itu juga berbahaya, terlalu beresiko. Kita sebagai manusia harus hati-hati banget menyatakan seseorang atau menilai seseorang atau menilai nasab seseorang. Ini bukan A, ini bukan keturunan B, bukan keturunan C. Ini berbahaya banget kalau kita salah. Karena jatuhnya ke hukum tadi, ke kafir. Nasab Habib ini, gue nggak tahu tuh, kayak ini pernah tertulis di kitab ini, gue juga nggak tahu kitabnya apa dan dibuktikannya kayak gimana. Nggak bisa balik ke masa zaman dulu lagi kayak gitu. Gue totalitas nggak tahu. Makanya untuk nasab ini, mohon maaf, gue nggak bisa membedakan mana Habib palsu dan mana Habib asli. Gue nggak tahu nama-nama yang disebutkan kayak bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Gue juga nggak tahu kitab apa untuk mengecek bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Totally gue nggak tahu tuh gimana cara membedakan Habib asli ataupun Habib palsu. Gue totalitas nggak tahu, 100% nggak tahu. Nah, berbicara tentang Habib, pasti banyak nih komentar-komentarnya. Atau dari kemarin juga udah banyak tuh yang komentar ke gue, Bang Marcel, coba dong bongkar kepalsuan nasab Habib. Ya, ini perlu kehati-hatian banget. Kalau saya pribadi juga ngikut pendapat dari Ustadz Adi Hidayat dan Buya. Nah, demikianlah teman-teman, kita sudah saksikan video dari Pak Marcel ya, atau Bang Marcel ya, yang terkenal dengan Pesulap Merah. Saya sedikit mereaksi sudut pandang beliau. Nah, kenapa dia bisa melakukan suatu pembahasan sedikit ya, tanda petik ya, nasab ya. Sebetulnya beliau tidak membahas sih, tapi kemarin Rizik Syihab itu ulang tahun ceritanya kan, lalu mengundang beliau, Pak Marcel atau Pesulap Merah, untuk datang ke acara tersebut ya. Kalau nggak salah di Senayan ya, Senayan City atau di mana ya, kurang lebih di suatu tempat yang lumayan mewah karena ada tokoh-tokoh artis yang datang di situ ya. Tujuannya salah satunya meluncurkan mini album ya, mini album yang karyanya adalah karya Rizik Syihab. Nah, kita tidak usah melebar ke sana ya, teman-teman. Di sini saya akan mereaksi sudut pandang Pesulap Merah yang mengatakan bahwa beliau tidak paham atau hati-hati ya dalam mencermati pandangan tentang nasab, karena beliau sendiri, Pesulap Merah, tidak paham bin menurut beliau ya, atau tidak tahu kitab mana yang menelusuri ya kalimat bin yang sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya saya menghargai bahwa beliau mengakui bahwa saya bukan ahlinya ya, untuk berbicara masalah nasab. Beliau mengakui bahkan dengan jelas, saya tidak ingin salah dalam berspekulasi atau mengatakan yang ini benar, yang ini salah. Kenapa? Karena hati-hati ya, ada risiko di situ. Apa risikonya? Risikonya pendukungnya menjadi terbelah ya, hati-hati. Ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Dan sudut pandang beliau saya maklum, nggak ada masalah ya. Nah, beliau mengambil referensi ya, yang beliau pandang ini ya sesuai dengan hati beliau atau Pesulap Merah ya, sudut pandangnya, yakni dua tokoh yang sangat mumpuni di bidang agama ya. Dalam detik-detik terakhir ucapan beliau, Pesulap Merah, dia mengatakan dia condong kepada Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya. Sedangkan Ustadz Adi Hidayat sudah saya reaction di video saya sebelumnya ya, bahwa posisi Ustadz Adi Hidayat itu netral ya, menurut sudut pandang saya. Tapi tanda petik, netral itu dalam arti lebih condong ke satu pihak memang ya. Kenapa? Karena kalau dia nggak netral, ada risiko di situ ya. Pihak Muhyiddin bisa membenci Ustadz Adi Hidayat, atau golongan-golongan santri kalangan Nahdien atau kalangan masyarakat pada umumnya bisa tidak suka. Itu risiko, dan itu dihindari oleh Ustadz Adi Hidayat, dan saya maklum ya. Untuk lengkapnya silakan kalian telusuri video saya sebelumnya tentang Adi Hidayat, yang menurut sudut pandang saya posisi netral ya. Ada juga berpandangan justru maaf ya, cari aman gitu loh, atau Buya Yahya. Nah, kita semua menghargai sudut pandang beliau ya.
yang diambil referensinya oleh pesulap merah. Nah teman-teman, saya ingin sedikit mereaksi tentang pesulap merah dalam arti seperti ini loh. Ketika pesulap merah mengatakan bukan kapasitas saya ya untuk mengatakan nasab, ya saya tidak paham, bahkan saya buta, 100% saya tidak ngerti. Justru apakah tidak ada challenge, ya tidak ada tantangan sebagai seorang muslim bagi pesulap merah untuk mencari tahu sedikit, untuk mempelajari sedikit ya, yang selama ini terpendam, kita tidak paham masalah nasab, sedikit mempelajari apa salahnya, dan itu tidak memerlukan waktu banyak ya, apalagi dengan dibantu dengan keuangan, dengan waktu, tidak ada kerja formal, itu banyak waktu kita untuk kita ambil menggali silsilah nasab tersebut dalam bentuk akademis untuk keilmuan kita ya, syukur-syukur bisa di-sharing untuk umat Islam, itu menjadi nilai tambah, nilai plus ya bagi kita dari seorang tokoh yang fenomenal ya dalam dunia entertain, yakni pesulap merah kan gitu ya. Tapi andai kata ya, mohon maaf ya, pesulap merah mencari posisi aman pun saya menghargai, nggak ada masalah, silakan netral gitu, itu hak pribadi Anda gitu. Nah makanya di sini saya mengatakan bahwa pesulap merah tidak bisa mencari, tidak ingin mencari, atau tidak mau tahu tentang nasab silsilah Habib atau Said atau yang tersambung transmisinya kepada Rasulullah kan begitu ya. Nah teman-teman, di sini pesulap merah harusnya memberikan narasi yang jelas. Kenapa? Karena dari kecenderungan ucapan beliau atau ucapan dia ya yang tidak setuju dengan Gufron, yang ada satu forum ya menurut keterangan pesulap merah dengan Kiai Haji Imanuddin. Nah, di situ saya menarik sedikit kesimpulan bahwa pesulap merah condong ke Rizik Syihab dan kepada kaum Balawi kan gitu ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan Gufron ya, yang ada satu forum, seakan-akan Gufron itu bagian dari Kiai Haji Imanuddin. Nah, di sini saya reaksi sedikit ya buat pesulap merah ya. Apabila secara nggak langsung Anda mendukung Rizik Syihab karena Anda datang kepada beliau dalam undangan ulang tahunnya, itu sah secara pribadi, nggak ada masalah. Tapi saya mau mereaksi begini, sadar nggak ketika Kiai Haji Imanuddin ya melempar tesis yang bernilai akademik ya, satu golongan muhibin dan satu golongan klan Ba'alawi itu rame ya, bahkan hampir umat Islam secara nasional itu rame mengunggah ya, banyak video counter mengcounter ya untuk membenarkan nasab beliau, nasab gurunya dan sebagainya ya. Tapi ingat, Kiai Haji Imanuddin adalah ya saudara kita seiman, bukan musuh kita, itu kita pegang ya. Kalau andai kata tidak ada tesis Kiai Haji Imanuddin, kan nggak rame ya, nggak ada hal-hal seperti ini. Nah pertanyaannya, ketika tidak ada tesis Kiai Haji Imanuddin, berarti kita mempercayai nasab seorang yang sampai transmisinya nyambung Rasulullah tanpa keilmuan dong ya, tanpa pemahaman. Ketika ada orang ya memberikan suatu ilmu pemahaman bahwa kemungkinan kaum Balawi ini atau kaum ini tidak tersambung ya ke jalur Rasulullah SAW dengan referensi yang mumpuni ya, dengan kitab-kitab yang mumpuni sebagai referensi. Ini kan ilmu, jangan sampai kita mencintai seorang ya kan, atau menjadi pendukung seorang tanpa ilmu gitu loh. Jadi nggak ada masalah untuk pesulap merah apabila Anda netral, tapi jangan juga Anda memberikan reaksi seakan-akan ya Anda condong kepada klan tertentu. Itu menjadi nggak fair. Dan ketika Anda ya cocok atau condong kepada Ustadz Adi Hidayat atau Bu Yahya aja, saya pun menghargai itu pendapat Anda, nggak ada masalah. Tapi masukan saya atau reaksi saya adalah, apa salahnya Anda mempelajari gitu loh, mempelajari nasab bin ini, itu nggak sulit, nggak minta waktu ya. Mencari buku referensi yang Anda butuhkan kalau mau belajar, ingin mengetahui atau ingin mengetahui silsilah atau nasab yang tersambung ke Rasulullah dari jalur ini jalur itu nggak ada masalah ya untuk Pak pesulap merah ya, atau Pak Marcel kalau masalah namanya. Nah lalu bagaimana apabila kita ya mengetahui tapi kita tidak menyampaikan, ada kesalahan di situ, itu kan ada potensi salah juga ya. Dan apabila kita tidak tahu, itu bisa dimaklumi. Tapi setelah ada pandangan yang disinyalir tidak terkonfirmasi ke jalur Rasulullah, kita masuk di situ untuk mempelajari, bukan untuk membenci, gitu loh. Jadi sudut pandang saya hal yang biasa di sini. Dan saya juga menghargai ketika pesulap merah condong yang dikatakan bahwa pesulap merah itu mampu membongkar teknik-teknik praktik-praktik dukun yang membohongi masyarakat ya, khurafat segala macam. Saya mendukung, nggak ada masalah. Dan saya paham dengan Anda bahwa hal-hal seperti itu, dukun segala macam, saya pun nggak percaya gitu. Dan Anda telah membuktikan satu pandangan dengan saya nggak ada masalah gitu ya. Secara sudut pandang tentang dukun nggak ada masalah, saya pun tidak sesuai. Cuman saya mereaksi ya ketika Anda mengatakan saya buta, saya tidak tahu, saya sama sekali nggak tahu Kiai Imad ya, saya tidak tahu nasab bin segala macam. Kenapa nggak belajar gitu? Kenapa nggak mau mencari tahu? Toh nggak menyita waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Demi siapa? Demi kita, Pak Marcel
Andai kata ada ilmu dari Anda ya sebagai seorang muslim ya, yang sudah tenar ya, yang sudah punya jutaan subscriber, itu bantu saya atau teman-teman Islam lainnya, muslim lainnya ya, minimal ada sumber referensi dari satu tokoh namanya pesulap merah. Itu bisa kita ambil rujukannya. Apalagi Anda ya bisa membeli atau mencari kitab yang memang sulit gitu untuk dicari. Tapi ketika Anda berupaya untuk itu, kita menghargai, kita apresiasi. Andai kata ya, mohon maaf pesulap merah ya. Nah teman-teman, sadar nggak ketika ribuan video-video yang dibuat, yang disebar ya untuk menyerang Ki Haji Imanuddin ya, itu tidak ada artinya menurut saya. Karena sudah 2 tahun, sejak tahun 2023 kalau nggak salah, atau 2022 ya, kurang lebih Juni 2022 ya, insya Allah kalau saya nggak salah, mohon maaf ya, berkembang nasab tesis Ki Haji Imanuddin sampai sekarang. Itu kan tidak ada yang mengcounter secara akademis ya. Ya, bahkan ada yang mengatakan copy paste dari Google. Oke lah, Anda bilang seperti itu nggak ada masalah ya. Silakan. Maksud saya ya, tesis yang kategorinya ya tesis non tesis itu sudut pandang lain lah ya. Kalaupun kategori tesis ya, hanya berapa lembar yang tidak sampai dibukukan, sampai berapa jilid segala macam, kenapa tidak ada yang bisa mengcounter gitu loh. Padahal ini nasab yang mulia, andai kata bisa ya, dan umat Islam bisa menerima secara historis, secara apa namanya keilmuan, itu nggak ada masalah sebetulnya, dan nggak rame juga. Masalahnya mereka benar-benar melakukan tindakan yang pencegahan jangan sampai kita ya yang disinyalir menjadi cucu Rasulullah itu bisa surut di masyarakat. Mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu, jangan sampai rakyat nggak percaya dengan kita. Gimana caranya? Nah, disayangkan ketika Rizik Syihab melakukan manuver ke pelosok-pelosok daerah, tidak ada ceramah-ceramah yang krusial membahas masalah keagamaan segala macam. Bahkan politik pun senyap, biasa kan mengkritik pemerintah kan segala macam kan. Tapi mempertahankan nasab yang seakan-akan ya, kaum Ba'lawi ya, nasab Ba'lawi ini akan runtuh ya, walaupun belum saya katakan rungkat, kalau tidak dikonter. Nah besok kalau nggak salah ada lagi akan diadakan suatu perdebatan atau argumentasi atau pertemuan di antara dua tokoh-tokoh yang berseberangan ini untuk mencari, untuk berdiskusi ya, bagaimana ke depannya tentang nasab Ba'lawi yang bersinggungan dengan Wali Songo. Saya pun masih mempelajari ya, nanti akan saya upload kalau saya sudah dapat fix silsilah yang benar secara keilmuannya, karena saya hati-hati juga ya. Karena terakhir begini loh, Wali Songo itu nyambung jalurnya dari satu tokoh yang tidak ada di pihak Balawi gitu loh, tapi di tingkat atas sampai ke Rasulullah hanya beda klan aja. Nah itulah harus kita cari gitu loh, untuk mengatakan mana yang benar mana yang salah, bukan untuk perpecahan sebetulnya, bukan, untuk mencari tahu keilmuan yang setelah tahu ya, setelah valid verifikasi dan sebagainya, baru umat Islam bisa menentukan pilihan kan gitu ya. Jadi itu juga yang saya reaksi kemarin di channel Ustadz Hidayat, Adi Hidayat, yang 2 kali mengeluarkan statement bahwa sudahi aja polemik nasab gitu loh. Ya mohon izin ya untuk Ustadz Adi Hidayat, dengan dihentikannya polemik nasab, berarti secara nggak langsung kan antum inginnya kan dihentikan, dan masalahnya kan jadi masalahnya mengambang dong. Ya mohon izin ya Ustadz Adi Hidayat ya Anda secara keilmuan sangat mumpuni. Tapi dengan keadaan ini nanti mengambang, masyarakat Islam umumnya, Muslim pada umumnya, ini menjadi tidak ada informasi yang valid dari orang-orang berilmu seperti Anda. Ya, Pak Buya Yahya juga kan, pokoknya Habib itu udah pasti turunan Rasulullah, oke lah. Ada yang berpendapat seperti itu segala macam lah. Andai kata ada, oke lah kita hormati, kita muliakan. Tapi ingat ya satu ya, jangan pernah mengkultuskan, gitu loh. Sedangkan dari nasab yang sekarang sedang rame ya, sedang ada pembahasan segala macam, ada suatu hal yang kita ya luput, bahwa tanpa sadar ya memang saya perhatikan terjadi suatu hal yang sangat berbeda dengan pandangan umat Islam pada umumnya. Ya ini sistem ya, tanda petik ya, kasta ya, yang seakan-akan Habib ini lebih utama dari para kiai, para alim ulama di Nusantara, karena kalau mereka menyambung kepada Rasulullah. Nah, apakah kita tidak bisa menghargai kiai, menghargai ulama, menghargai Habib Habaib dengan level yang sama? Sebenarnya kan bisa kan, tapi dari pihak mereka ya tidak ada statement ya bahwa ulama pribumi, kiai, ustadz itu levelnya sama dengan mereka, sehingga mereka jangan diagung-agungkan melebihi para kiai yang ada di Nusantara. Nggak ada statement seperti itu. Jadi secara nggak langsung mereka karena ingin dimuliakan ya teman-teman ya, mohon izin nih. Sedangkan dalam Islam itu tidak ada sistem kasta ya. Nah buktinya apa? Buktinya begini loh. Dulu ya di sistem Yahudi itu ada namanya pernikahan yang tidak bisa nikah dengan golongannya ya. Mohon izin nih, kalau nggak salah dari pihak Balawi pun tidak mau kan ya, tidak mau anak perempuan dinikahkan oleh golongan-golongan pribumi kita nih ya, dengan ustadz siapapun ya, dengan alasan mereka katanya menjaga nasab segala macam. Tapi pihak laki-lakinya boleh menikahkan pribumi dari level golongan ras suku manapun.
Apakah ini adil? Sedangkan dalam Islam itu tidak ada aturannya dalam hal pernikahan, harus sesama golongan. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini pun harus diuji, ya. Kenapa bisa begitu? Dasarnya apa? Hukumnya apa? Jangan sampai hukum Islam yang tadinya tidak menjadi patokan wajib di situ, lambat laun akan menjadi suatu kewajiban yang ketika sudah melekat di masyarakat, ya, sudah menjadi keharusan, dan itu nanti kalau diimani itu bahaya, ya, karena sudah ada hukum Islam, rukun iman, ya. Kalau kita percaya kepada Allah, ya, tanpa pembahasan, tanpa mencari di mana Allah, tanpa mencari kitab segala macam, ya, kita dengan iman kita bisa percaya, gitu loh. Percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, ya, kita nggak pernah ketemu, nggak ada saksi segala macam, tapi iman yang menjawab, gitu. Ya, mohon izin ya, tapi ketika kita harus percayai seorang Habib, ya, bahwa beliau adalah zuriyah cucu Rasulullah yang transmisi tersambung, ya, kita harus percaya lewat iman. Ya, mohon izin ya, itu kan nggak boleh. Minimal kita telusuri sejarahnya dari orang-orang yang mumpuni, yang kredibel di bidangnya, kan gitu ya. Andai kata tersambung, alhamdulillah. Andai kata tidak tersambung, Anda bukan musuh kita, karena masih saudara seiman. Masalahnya di mana? Coba perhatikan dah, ya. Kalau memang ada, ya, transmisi sampai ke sana, ya alhamdulillah. Silakan buktikan kepada masyarakat, ya, dasar-dasarnya, rumusannya, metodologinya, referensi, nggak ada masalah. Itu kan keilmuan, ya. Ya, agar generasi ke depan, jangka panjang, anak cucu kita bisa mengetahui, oh ini loh, ternyata Ba'alawi adalah zuriyah Rasulullah SAW. Ternyata Wali Songo pun iya sudut pandangnya, hanya beda klan aja, gitu loh. Ternyata Wali Songo nggak tersambung, ternyata Ba'alawi nggak tersambung, sehingga ada nilai di situ untuk masyarakat dalam jangka panjang mengetahui, dalam sudut pandang teologis, dalam sudut pandang akademis, dalam sudut pandang yang berkaitan dengan masalah nasab. Sehingga jangan sampai kita mempercayai seseorang, ya, hanya dengan lewat kata-kata atau ikut-ikutan, ya, teman-teman ya. Ya, mohon maaf ya, ini untuk pesulap merah, saya tidak melebar kemana-mana. Minimal ini reaksi saya bahwa ketika Anda mengakui bahwa, ya, Anda buta terhadap masalah nasab, dan Anda mengakui Anda tidak bisa membongkar masalah nasab asli atau palsu, saya apresiasi, bener memang. Anda nggak bisa ngebongkar, kenapa? Karena Anda sudah mengunci diri Anda, sudah mewarning, saya buta sama sekali masalah nasab. Artinya Anda tidak akan masuk di situ, tidak mau belajar. Dan ada resiko di situ ketika Anda masuk. Kenapa? Subscriber Anda beresiko, ada yang pro, ada yang kontra. Masyarakat Anda akan, yang mendukung Anda akan terbelah, itu resiko. Dan cari amannya memang netral. Cari amannya. Gitu ya. Padahal nggak netral pun, ya, nggak netral pun, itu juga ada keharusan untuk memberikan suatu pemahaman buat masyarakat, andai kata kita tahu ilmunya. Gitu loh. Jadi pesulap merah ketika Anda mengatakan Anda buta sama sekali masalah nasab, Anda tidak ingin mempelajari segala macam. Tapi ketika Anda, ya, datang ke ulang tahunnya Rizik Syihab, dan Anda pemikirannya secara nggak langsung saya lihat secara eksplisit Anda lebih condong kepada Ustadz Adi Hidayat dan Buya Yahya, ya. Tapi secara nggak langsung Anda tidak setuju dengan Kiai Haji Manudin karena pernah duduk bareng dengan Gufron. Itu pun menjadi subjektif menurut saya, nggak objektif, ya. Dan tokoh seperti Anda ketika banyak yang melihat, ya, bisa dilakukan counter bahkan, ya, secara akademik, non akademik, itu nggak terjadi karena Anda udah dikategorikan sekelas tokoh entertain. Ketika orang sudah terkenal, ya, orang sudah terkenal, ucapan yang salah bisa jadi benar kalau nggak ada mengcounter. Kalau orang sudah terkenal, ya, mau ngomong apapun masih bisa didukung karena sudah banyak pendukungnya, kan gitu ya, sudut pandang sosial, ya. Ya, mohon izin nih, jadi orang udah terkenal itu bisa ngomong apa aja di media sosial, itu bisa dilakukan pembenaran, bahkan dijadikan referensi oleh orang-orang yang tidak mau belajar. Itulah nilai dari orang yang sudah terkenal. Tapi ketika kita mau objektif, kita nggak usah takut ngambil resiko. Mau nanti ditinggal subscriber, ditinggal muhibin, ditinggal segala macam, benar katakan benar, salah katakan salah, minimal jangan ada di tengah-tengah, ya. Tapi kalau posisi kita netral, silakan, saya menghargai, nggak ada masalah di situ, ya. Toh bagi saya ini tidak ada benturan umat Islam dengan yang lain, ya. Ini tinjauan akademis yang sangat luar biasa menurut saya. Ribuan video yang dibuat sampai sekarang, ya, untuk membantah Kiai Haji Manudin itu belum ada, teman-teman, belum ada, ya. Saya masih menunggu, ya, masih menunggu, ingin tahu bantahan secara akademik. Bahkan saya mencari channelnya Rumel Abbas, ya, saya pelajari, saya cari, beliau hanya mengcounter, tapi tidak melakukan tindakan akademik untuk mengcounter tesis Kiai Haji Manudin, ya, malah dimentahkan seakan-akan bukan tesis segala macam, termasuk dari Rizik Syihab, termasuk dari menantunya, termasuk dari Bahar Smith, termasuk dari siapa, Gus Wafi, ya, belum mengcounter, ya, sampai saat ini, ya, belum mengcounter. Ya, minimal saya tunggulah counter mereka, dan mereka kan orang cerdas katanya, ya, sehingga ada waktu, ada referensi yang bisa kalian angkat, kalian gali untuk menyanggah tesis dari Kiai Haji Manudin. Menarik, saya ingin sedikit flashback ke belakang, ya.
Kiai Imaduddin secara nggak langsung itu mengatakan tesis itu bukan sebagai jalur formal ketika ia mengambil gelar S1, S2 atau S3 sebenarnya, gitu ya. Tapi itu bisa dikategorikan kategori yang ilmiah gitu. Hanya kalian sudut pandangnya seperti apa. Nggak semua jalur formal itu menjadi sebenarnya tesis. Nggak mesti, ya. Dan kenapa harus ramai sekarang, bertahun-tahun nggak selesai? Karena tidak ada mengcounter. Alih-alih mengcounter, malah melakukan narasi-narasi yang sedikit agak liar. Hanya dengan ketakutan-ketakutan dalam dirinya, jangan sampai masyarakat terpengaruh oleh ucapan Kiai Haji Manudin. Ya, nanti kita bisa kehilangan muhibin atau pengaruh di Indonesia. Satu sisi, nanti akan saya bahas juga ya tentang orang pinter, salah satu tokoh yang mengatakan bahwa klan Balawi itu kategori klan yang batal. Ya, itu nggak main-main, yang bicara profesor loh. Nah, ini kan juga tinjauan akademis ya, profesor kok bisa ngomong seperti itu. Nanti kita akan bahas lain waktu ya. Nah, minimal itu sudut pandang saya, reaksi saya dari pesulap merah. Andai kata posisi Anda netral, buat saya nggak ada masalah, itu hak Anda ya. Tapi apa salahnya mempelajari gitu loh, mempelajari bagaimana nasab bin sampai ketemu ke jalur Rasulullah. Untuk siapa ya? Untuk kita ya, untuk generasi kedepannya, biar kita nggak taklid buta mencintai seseorang ya hanya dari katanya si pulang, kata si pulan, kita tidak mau belajar. Padahal ini masalah yang sangat penting loh, Rasulullah ya. Kita menjaga nasabnya biar mulia. Apabila disusupi orang-orang yang bertanggung jawab, kita kan nggak terima ya. Nah teman-teman, nanti saya akan sedikit ulas juga tentang ada buku lama yang menarik buat saya ya. Saya sedikit kasih gambaran. Ini ada tentang Abdurrahman Wahid ya, berguru kepada Bapak Bangsa. Di sini saya sedikit memberikan gambaran tentang sudut pandang seorang tokoh Gus Dur, ulama kita yang sangat fenomenal ya. Sampai sekarang pun masih punya pengaruh luar biasa secara intelektual. Ya, ada sedikit pandangan begini, pandangan beliau ya. Pandangan sikap Gus Dur nampaknya mempengaruhi juga kecenderungan Gus Dur pada pendekatan kultural dalam melakukan sosialisasi Islam, meskipun ia sudah terjun ke dunia politik. Ya benar teman-teman ya, Gus Dur pernah masuk dunia politik, pernah jadi presiden walaupun di impeachment ya, dijatuhkan. Itu sudah tahu semua lah teman-teman ya. Karena sebagaimana telah disinggung di atas, menurutnya Islam justru harus diperhatikan oleh umatnya dengan penuh kesadaran tanpa ada campur tangan negara. Artinya harus independen ya. Negara tidak usah ikut campur mengenai kebijakan-kebijakan agama di tingkat bawah ya. Artinya untuk hal-hal yang sifatnya politis ya, negara nggak usah terlalu masuk gitu loh, karena sudah ada batasnya di situ. Sehingga dalam konteks kehidupan negara, Islam hanya sebagai landasan etika dan moral. Ini menurut Gus Dur ya, hanya dengan etika dan moral. Apakah kaum Balawi yang selama ini ya mengagungkan nasabnya sudah melakukan pendekatan etika dan moral? Ya, ini menarik loh teman-teman loh. Dulu ada ucapan dari si Syihab yang mengatakan Gus Dur buta mata, buta tuli, sampai buta mata, buta hati ya. Sampai sekarang belum hilang tuh, jejak digital itu masih banyak tuh. Nah ini ada korelasinya sama pemikiran Gus Dur, bahwa Gus Dur ya ingin Islam dijadikan landasan etika dan moral dalam bernegara. Jadi moral itu diutamakan, ya, etika diutamakan, ya. Nampaknya Gus Dur jangan sampai ada golongan yang menjadikan golongan lain itu merasa terpinggirkan, atau ada yang menjadi warga kelas 2, atau secara nggak langsung dia mengatakan jangan sampai ada sistem kasta di Indonesia oleh tokoh atau oleh organisasi keagamaan ya, atau kaum tertentu lah. Jadi jauh-jauh sebelum sekarang ramai masalah kasta, masalah nasab, tokoh ulama kita ya, almarhum Gus Dur sudah memberikan suatu pandangan bahwa jangan sampai ada sistem kasta di Indonesia ya. Ya mohon izin nih, itu harus kita tentang, jangan sampai kasta itu tumbuh ya. Kalau menghargai seorang alim ulama itu harus ya. Tapi kalau ada komparasi ulama sama cucu Nabi, harus cucu Nabi. Jadi cucu Nabi yang tidak punya ilmu ya, tetap lebih mulia dari seorang kiai atau ulama yang sudah sangat berilmu. Itu kan luar biasa ya. Tidak seimbang komparasinya. Ya. Dan tugas dari alim ulama dari pihak cucu Nabi ya, zuriyah yang tersambung, itu memberikan pemahaman kepada kaum golongan mudanya yang kalau ceramah salah dikoreksi, beri teguran, jangan didiamkan. Ya seakan-akan yang tersambung ke Rasulullah bicara apa aja yang walaupun salah ya dibenarkan. Itu menurut saya nggak bener ya, harus dikritik dan harus ditinggalkan. Nah teman-teman, dari pandangan Gus Dur kita ke belakang sedikit ya, ke masa lalu, tentang pandangan dari seorang Profesor Dr. Marcel Aboyshad. Ini tokoh yang sangat terkenal ya. Anda bisa cari referensinya ya dalam judul Humanisme dalam Islam.
Istilah itu sendiri mengandung paradoks ya. Menurut Profesor Dr. Boyset, Marcel Boyset, seorang khalifah di sini ada korelasinya ya teman-teman. Walaupun beda pembahasan, saya ambil kesimpulan minimal ada korelasinya antara nasab dan kasta. Sedikit ya masuk situ yang ada masalah ya. Tak pernah pula ada suatu kasta keagamaan yang memerintah masyarakat Islam. Ya, saya ulangi ya, tak pernah pula ada suatu kasta keagamaan yang memerintah masyarakat Islam. Oleh karena dalam Islam tidak ada gereja. Nah, di sini kan sudut pandang gereja kan dari paus ke bawahnya kan sistemnya kan kasta ya, berjenjang, dan di Hindu juga ada, dan Islam sudah nggak ada di situ. Ya, tak ada pribadi atau suatu badan yang berhak mengubah, menganggap dirinya paling di atas statusnya. Itulah dalam Islam hebatnya dalam pandangan Profesor Marcel Boyset ya. Nah, dari sini saya bisa sedikit ya ngambil kesimpulan bahwa masalah kasta ya atau masalah nasab itu bukan pembahasan yang sekarang sebenarnya. Dan dulu juga ada sedikit satir atau sedikit apa namanya, menyindir lah istilahnya lah untuk orang-orang yang menganggap dirinya paling tinggi, kasta paling tinggi. Itu udah banyak pembahasan. Nanti kita bahas suatu saat ya pandangan seorang tokoh yang sangat intelektual ya, Gus Dur ya, suatu saat ya. Ini hanya sedikit referensi yang saya ambil aja ya, karena ada persamaannya atau korelasinya dengan masalah yang sekarang sedang berkembang. Nah, demikian teman-teman reaksi saya untuk pesulap merah ya. Semoga pesulap merah suatu saat mau mempelajari nasab ya. Kalau beliau mendukung Rizik Syihab, nggak ada masalah, nggak ada masalah buat saya. Apakah kita bermusuhan? Enggak. Apakah saya membenci pesulap merah? Enggak juga ya, enggak juga. Nah, disinilah teman-teman ya, hati-hati dengan narasi yang seakan-akan memecah belah, seakan-akan kita nggak bersatu, seakan-akan ada provokator ya. Bahkan ada suatu narasumber yang mengatakan Kiai Haji Imanuddin itu salah satu provokator yang gara-gara beliau ya umat Islam ramai sampai sekarang. Ya nggak gitu juga lah. Nah, pembahasan akademik itu harus ditinjau dari sudut pandang akademik, bahkan kontra pun akademik ya, nggak asal bicara. Nah, demikian teman-teman, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang referensi, saya mohon maaf ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.